Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Saya Farah Karima selaku MC pada webinar hari ini. Selamat datang kembali di acara GES Indonesia Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari GES Indonesia 2020. Telah hadir bersama saya hari ini selaku pembicara Ibu Iing Felicia, Kepala Sekolah Anak Usia Dini dari Suci School. Ibu Iing Felicia adalah seorang profesional di bidang pendidikan anak usia dini. Beliau telah bekerja selama bertahun-tahun di beberapa taman kanak-kanak di Jakarta dan sangat tertarik dengan kualitas di sektor early years. Untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan terbaik, untuk membantu mereka mencapai potensi penuh dengan menekankan pentingnya menanamkan karakter yang baik di tahun-tahun awal. Beliau telah berbagi pengetahuan profesional dengan organisasi swasta serta universitas negeri. Topik kita hari ini adalah Transformative Power of Courage in the Unbearable Circumstances. Seperti kita ketahui, situasi saat ini adalah saat yang menantang bagi kita semua. Namun sebagai pemimpin, kita harus memastikan bahwa tim mampu melewati masa-masa yang sulit. Seorang pemimpin harus membuat keputusan yang tidak populer untuk timnya yang mungkin tidak memuaskan seluruh tim. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki keberanian untuk melihat situasi sulit sampai akhir dan menerima tanggung jawab atas hasil keputusan tersebut. Dia harus bisa memimpin, mempengaruhi, dan menginspirasi tim. Ibu Iing Felicia akan berbagi tentang apa itu keberanian dan bagaimana mengubah kekuatan keberanian dan merangkul kekuatan untuk mencapai tujuan cerdas yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Kepada Ibu Iing Felicia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Farah yang sudah memperkenalkan profil singkat mengenai diri saya. Nah, saya adalah seorang kepala sekolah di dunia pendidikan anak usia dini. Dan hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi daripada pemaparannya saya. Dan hari ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada GES yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Farah, saat ini kondisi yang ada, terlebih di Indonesia, kita semua sedang menghadapi apa yang dinamakan situasi yang tidak pasti, situasi pandemi ini yang sudah dimulai dari bulan Maret. Oke, nah untuk itu tidak berlama lagi, saya langsung saja saya akan coba untuk membuka slide saya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Di sini sudah nampak slide daripada saya, paparan yang akan saya sampaikan. Nah, saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu. Bagaimana sih kiranya apa yang sudah kami lakukan di saat pandemi seperti ini di sekolah kami? Memang tidak mudah Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu pasti saya yakin, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu akan memiliki perasaan yang sama seperti saya. Kenapa? Karena memang kita semua dihadapkan oleh kondisi yang mau tidak mau kita harus bersahabat. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dan bagaimana caranya kita bersahabat dan beradaptasi? Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang harus kita sepakati bersama dengan tim kerja. Lanjutnya adalah kita juga harus sama-sama membentuk kesepakatan itu hingga akhirnya menghasilkan apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, sekiranya tadi yang saya sampaikan, dari bulan Maret sampai saat ini, kita sudah memasuki bulan ke-8. Bapak dan Ibu, adakah kepastian kapan kondisi pandemi ini akan berakhir? Kita belum tahu. Walau memang kita sudah ketahui bahwa ada sudah sebercik harapan, vaksin sudah ditemukan, dan kita akan mendapatkannya itu secara memang nanti setelah disetujui oleh pemerintah, semua warga Indonesia, semua penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksin itu. Sehingga kita bisa lebih tenang dan lebih aman dalam melakukan segala aktivitas kita. Nah, Bapak dan Ibu, dengan dunia yang tidak pasti ini, dengan kondisi yang saat ini tidak pasti kapan
pandemi akan berakhir? Timbul pertanyaan. Karena kita sekarang ini berada dalam dunia pendidikan, timbul pertanyaan yang sudah dimulai dari saat sebelum akademik yang baru ini. Jadi mungkin saya tarik balik ke akademik yang lalu di tahun 2019, di tahun 2020. Nah, pada saat itu di bulan Maret sudah menjelang akhir daripada penutupan tahun akademik. Orang tua mau tidak mau, yang memang saat itu kita semua belum tahu apa yang akan kita lakukan. Mereka mendampingi anak-anaknya. Mereka mengikuti pembelajaran sampai berakhirnya tahun akademik 1920. Tetapi berlanjutnya 2021, banyak orang tua yang merasakan pada saat tahun akademik baru, apakah penting, apakah perlu anak-anak usia dini yang notabene itu berusia berapa Bapak dan Ibu? 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun itu harus berhadapan, harus bersahabat, harus mendapatkan pembelajaran semuanya melalui layar. Bagaimana pendapat orang tua? Banyak orang tua pada saat itu merasakan bahwa apa pentingnya anak usia dini itu bersekolah. Mereka satu persatu mengundurkan diri. Ada yang mengatakan ingin cuti, ada yang mengatakan nanti saja, tunggu pandemi berakhir, segala macam yang akhirnya membuat para guru, para pendidik, terutama anak usia dini, itu menjadi sesuatu. Maksudnya apa? Menjadi sesuatu itu adalah mereka adalah orang-orang yang melaksanakan atau memberikan pembelajaran, dan dikarenakan banyak yang mundur, banyak yang ingin mengambil cuti, akhirnya mau tidak mau beberapa sekolah atau beberapa PAUD yang saya ketahui yang berada di lingkungan sekolah kami itu ada yang sampai drop angka daripada murid-murid itu sendiri di pembelajaran anak usia dini atau di KB atau di TK pun itu, atau masih banyak halnya yang kayak SPS ataupun tempat penitipan anak, semua mengalami kemerosotan, penurunan jumlah murid. Dengan adanya penurunan jumlah murid, pastinya itu mengakibatkan atau berefek. Para guru pun tidak bisa mengajar. Dengan para guru tidak bisa mengajar, akhirnya sekolah mengambil satu kebijakan bahwa saat ini mungkin guru-guru harus dirumahkan. Akibatnya, mentality daripada kita semua sebagai orang dewasa yang produktif itu juga mengalami penurunan. Dan kembali itu juga mengakibatkan efek domino, di mana akhirnya daya beli daripada guru atau pendidik yang ada itu bisa juga merosot karena mereka tidak mendapatkan penghasilan. Nah, itu yang akhirnya menjadi dampak yang mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat sampai saat ini kita semua berusaha. Pemerintah sedang berusaha bagaimana caranya memberikan yang namanya kuota gratis kepada pendidik, kuota gratis kepada anak murid, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian dampak yang terjadi daripada saat pandemi ini berlangsung. Ya, kita bisa melihat kembali selanjutnya bahwa sebenarnya kondisi yang nyata yang terlihat pada saat ini itu mengakibatkan perasaan kita semua saat ini Bapak dan Ibu itu sangat beragam, dari mulai kecemasan, kekhawatiran, rasa pesimis, acuh tak acuh, apatis, lalu menjadi stres. Itu adalah mentality yang kita semua, sebagian dari kita semua hadapi. Bagaimana caranya agar ini tidak berlangsung? Dalam artian bahwa mentality seorang pendidik itu harus dijaga. Bukan cuma seorang pendidik, tetapi kita semua yang berada di saat pandemi ini.
bukan hanya dewasa pun, anak-anak pun juga harus kita perhatikan. Well-being daripada anak-anak itu sangat juga penting. Nah, bagaimana itu yang membuat kita sebagai seorang pemimpin, saya sebagai seorang kepala sekolah dalam hal ini, berusaha membuat semua yang tadi saya sebutkan itu menjadi ke arah positif. Jadi kecemasan hilang, kekhawatiran berkurang, optimis bisa ditimbulkan, harapan pun muncul. Rasa antusias untuk melakukan yang lebih baik juga ada. Bagaimana caranya? Pasti harus ada satu trik atau tip yang harus kita lakukan untuk menyemangati semua tim kerja kita, yaitu adalah keberanian. Seperti judul saya, bagaimana kita caranya membuat keberanian ini menjadi sesuatu kekuatan sehingga bisa menghasilkan tujuan akhir yang kita harapkan, yang juga diarahkan oleh para stakeholder atau pemangku pejabat. Ya, jadi itu adalah bagian-bagian yang merupakan bagian terpenting. Pasti karena kita adalah seorang pemimpin, kita harus paham apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya yang harus kita perbuat? Semangat apa yang harus kita tulari kepada tim kerja? Kita harus mencoba mensiasati, menginspirasi rekan-rekan kerja, tim kerja kita. Ini adalah bagian daripada peranan utama dari seorang pemimpin. Dalam hal ini, saya pribadi juga harus bisa melakukannya. Nah, kita coba lihat sebenarnya kalau dikatakan apa sih yang namanya keberanian? Jujur Bapak dan Ibu, saya tidak bisa pungkiri bahwa saya juga adalah seorang manusia yang terkadang kala pasti ada mood yang tidak pas. Pasti saya juga mengalami turun naiknya perasaan. Lalu bagaimana caranya supaya ini semua, keberanian ini bisa kita wujudkan? Sebenarnya keberanian itu sendiri apa sih? Konotasinya tuh bagaimana sih? Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini adalah sebagian istilah yang saya berikan, tetapi mungkin pasti masih banyak istilah-istilah lain atau arti lain daripada suatu keberanian. Tetapi buat saya keberanian itu adalah pola pikir. Bagaimana kita memolakan atau membuat pikiran kita menjadi positif. Bagaimana kita mencoba mensiasati perasaan-perasaan yang tadi kita hadapi itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat kita itu bisa mengatasi kesulitan, berani. Karena kembali lagi, kita sebagai seorang pemimpin, mau tidak mau keberanian ini harus kita wujudkan yang lebih konkret, tidak bisa menjadi suatu yang abstrak. Bapak dan Ibu, seperti halnya senyuman. Senyuman itu bisa menularkan kepada semua orang yang melihat ataupun yang juga berada di suasana seperti itu. Keberanian pun sama. Apabila kita mempunyai suatu keberanian, saya yakin Bapak dan Ibu, kelompok kerja kita melihat kita seorang pemimpin yang berani, mereka juga akan menjadi tertular. Mereka juga akan merasakan bahwa ternyata harusnya bisa. Itu bisa dilakukan karena itu sudah saya alami. Saya merasakan bahwa keberanian saya yang walaupun yang tadi saya katakan, di balik semua itu pasti saya ada yang namanya turun naik perasaan. Tetapi keberanian itu dimunculkan. Nah, itu yang membuat tim kerja juga mendapatkan mendapatkan inspirasi dengan adanya keberanian yang saya lakukan. Lalu gimana caranya kita semua bisa menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan keberanian? Apakah cuma disebutkan saja keberanian, keberanian, dan keberanian? No, tidak bisa. Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya action. Bagaimana kita lakukan? Apa yang harus kita sampaikan? Pastinya saya yakin dan percaya mungkin Bapak dan Ibu jauh lebih dan mengetahuinya bagaimana caranya kita di dalam satu pendidikan, di dalam suatu sekolah mempunyai
satu tujuan yang sudah diarahkan oleh para stakeholder, oleh para pemangku jabatan, yaitu mereka sudah merancang satu visi dan misi. Visi dan misi itulah yang harus kita munculkan Bapak dan Ibu. Visi misi itulah yang harus menjadi pegangan Bapak dan Ibu. Tetapi bukan berarti kita tidak mempunyai perangkat. Kembali, perangkat itu penting. Kita harus tahu kemampuan daripada tim kerja kita. Kita harus tahu bagaimana caranya kita memimpin mereka. Kita memberikan pengaruh kepada mereka bahwa mereka bisa. Mereka itu adalah orang-orang profesional yang direkrut oleh sekolah kita. Mereka itu adalah para guru pendidik yang sebenarnya dari awal sudah mempunyai pola pikir yang sama. Bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk siapa? Untuk murid kita. Untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anak yang usianya 4-6 tahun, yang mana menurut saya itu sangat sulit untuk bisa dilakukan pada saat PJJ ini, pada saat online seperti sekarang ini. Tetapi pasti akan bisa, karena kita dibekali oleh akal dan juga kemauan. Nah, itulah yang harus kita tanamkan kepada tim kerja kita, kelompok kerja kita, bahwa kita mempunyai perangkat yang sudah mantap, yang sudah kokoh, hanya penguatannya saja dari seorang pemimpin itu harus dilakukan. Nah, ini adalah beberapa trik atau beberapa tip yang mungkin sejauh ini yang sudah pernah saya lakukan. Jadi, teman-teman merasakan bahwa ternyata itu bisa dilakukan. Selama kita bisa, pola pikir kita juga berada di pola pikir yang positif, semua akan bisa terjadi. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, di dalam slide saya, itu terlihat bahwa crisis opportunity. Tadi saya katakan bahwa kita semua adalah mempunyai akal dan mempunyai segala kemampuan untuk kita bisa tunjukkan. Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan berada di situ saja selama pandemi ini berlangsung? Tidak. Karena kita semua harus move on, kita semua harus bisa mengatasinya, apapun itu, menjadikan itu menjadi suatu kesempatan. Never waste a good crisis. Apapun itu, dikatakan oleh orang tua bahwa untuk apa anak-anak usia dini itu bersekolah dengan hanya berhadapan dengan layar, seperti saatnya saya saat ini juga berhadapan dengan Bapak dan Ibu hanya berbicara sendiri, yang membuat tidak ada yang namanya personal touch. Tidak bisa saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu. Tidak dapat saya merasakan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu. Tetapi kembali lagi, sebagai seorang pendidik, kreativitas itu pasti selalu ada. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada mereka, bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang namanya titik yang membuat kita melezit atau membuat kita menjadi tergugah apa yang harus dilakukan, membuat anak-anak itu menyenangi pendidikan walaupun hanya menggunakan screen atau secara jarak jauh. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, seperti pada saat hujan, sehabis hujan akan ada harapan. Nah, itu yang saya rasakan bahwa Bapak dan Ibu harus sama mempunyai semangat seperti itu. Jangan pernah merasa bahwa kesempatan ini adalah ya sudah, memang seperti itu, mau diapakan lagi? Karena kondisi saat ini adalah seperti itu, pandemi. No. Kita pasti akan bisa mendapatkan suatu cara. Bagaimana caranya agar para orang tua itu sendiri juga merasakan bahwa mereka tidak rugi. Mereka tidak sampai mengatakan bahwa, oh iya, saya menyesal loh masuk ke sekolah Bapak dan Ibu. No. Mereka akan justru mensupport, mereka akan memberikan apapun itu selama mereka merasakan bahwa anaknya mendapat sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat saya melakukan itu di sekolah, saya juga pada saat awal, saya bingung, saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sehingga saya pause, saya berdiam diri.
saya tidak melakukan apapun. Saya mencoba untuk memonitor, saya mencoba untuk melihat sekeliling saya. Sekiranya apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah lain, apa saja yang sudah mereka perbuat, itu menjadi input, itu menjadi ide, itu menjadi sesuatu yang perlu saya tindak lanjuti. Saya akan mencoba untuk selalu dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi apapun itu pasti ada sesuatu yang positif. Jadi saya berdiam diri untuk melihat dan saya merefleksi diri. Tetapi bukan saya sendiri, karena saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya tidak bisa hanya dengan satu kepala saya. Tetapi saya mengikutkan kelompok kerja saya. Saya melibatkan mereka, saya juga bertanya, karena mereka pun mempunyai komunitas. Mereka pun mempunyai teman-teman yang memberikan semua masukan-masukan, pendapat, opini, dan sebagainya. Itu yang membuat kami merefleksi diri, lalu kami fokus. Tadi di awal saya sempat katakan bahwa kita sudah mempunyai visi dan misi, kita mempunyai perangkat, kita mempunyai semua SDM. Nah, itu yang kita fokuskan. Kekuatan apa sebenarnya yang ada pada sekolah, Bapak dan Ibu? Kekuatan apa yang ada pada sekolah kami? Itu yang kita munculkan, karena itu adalah fokus utama. Itu yang merupakan sesuatu yang harus kita tindak lanjuti, yang harus kita sampaikan kepada orang tua bahwa mereka tidak akan pernah menyesal berada di sekolah Bapak dan Ibu. Karena apapun yang diberikan oleh para guru, diberikan oleh sekolah, itu adalah sesuatu. Dan usia anak-anak usia dini itu tidak akan bisa kembali lagi. Karena mereka sudah melalui masa dari 2 tahun sampai 6 tahun kalau di sekolah kami, itu adalah masa-masa yang sangat subur untuk distimulasi. Itu saatnya mereka orang tua harus tahu. Dan kita fokus kepada kekuatan yang ada di dalam sekolah. Lalu kita lakukan bersama-sama. Itu adalah menjadi satu berkah. Karena bukan kita sendiri sebagai seorang pemimpin yang melakukannya, tetapi tim kerja, sehingga itu adalah hasil kerja bersama-sama dan mereka, tim kerja akan merasa puas. Kita semua akan merasa puas karena itu hasil kerja kita bersama. Bapak dan Ibu, pasti Bapak dan Ibu akan juga punya pemikiran, sebenarnya kita semua apa sih yang harus kita lakukan? Saya akan juga berbagi di sini Bapak dan Ibu, tetapi bukan berarti hanya segini saja. Banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi saya hanya mengambil sebagian saja Bapak dan Ibu yang menurut saya itu adalah penting untuk dilakukan. Jadi kita harus mempunyai rasa percaya diri. Jujur Bapak dan Ibu, percaya diri ini harus kita pupuk. Harus kita bisa tunjukkan kepada rekan kerja kita, kepada tim kerja kita bahwa apa yang sudah kita rencanakan, itu akan berhasil. Kegagalan pasti akan muncul, tetapi bukan kegagalan itu yang menjadi faktor utama membuat kita tidak percaya diri. Percaya diri itu yang membuat kita menjadi optimis. Membuat kita ingin maju dan maju, ingin melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Karena kepuasan itu diperoleh dari sana. Kita juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita planning. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa hari ini kita mengatakan A, besok kita mengatakan B, dan kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Nah, itulah kita harus bisa mengkoordinasikan, mengorganize, dan kita harus bertanggung jawab dengan semua itu, dan kita harus mencari apa sebenarnya yang menjadi kekurangan daripada tim kerja, itu yang harus kita pelajari terus dan menerus. Oke, kita harus juga mendengarkan. Tidak bisa kita katakan bahwa hanya kita yang benar saja seorang pemimpin, karena kita seorang pemimpin kita bilang yang lain itu adalah kamu dengerin saja, cuman saya yang benar. No. Karena itulah kita harus berusaha mendengarkan. Kita harus bisa membuat semua informasi yang kita serap dan kita peroleh itu menjadi suatu bahan
bahan olahan, baik itu dari guru, orang tua, para stakeholder, mungkin masyarakat luar, atau mungkin juga dari dinas pendidikan, itu semua harus kita bisa compile, kita bisa konsolidasi hingga mendapatkan sesuatu yang itu yang menjadi esensi daripada sebuah sekolah. Kembali Bapak dan Ibu, sebagai seorang pemimpin, pasti kita harus bisa membuat diri kita juga yakin bahwa apa yang sudah kita planning itu bisa berjalan. Maksudnya seperti ini. Jangan kita cuma memberikan perintah, jangan kita hanya memberikan kata bahwa yuk kamu harus melakukan ini dan melakukan itu, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Itu tidak akan dijalankan oleh tim kerja. Jadi kita sendiri harus berada di depan. Kita sendiri harus bersama-sama dengan mereka melakukannya. Jadi mereka tahu bahwa ternyata memang kita bisa. Dan itu membuat mereka kembali lagi menjadi disiplin, tertular, dan mau melakukannya bersama-sama. Nah, itu adalah sebagian. Dan pasti masih banyak lagi hal-hal yang lain yang mungkin Bapak dan Ibu jauh sudah melakukannya di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, bagian-bagian dari itu bisa dilihat di sini. Saya juga sudah memberikan sedikit uraian apa yang dimaksud dengan yang tadi percaya diri, sampai mempunyai suatu keberanian. Nah, saya yakin saya sudah kita mencoba untuk mengutip karena memang di saya itu adalah bahwa kami selalu mengacu kepada filosofi dari Master Cheng Yen. Jadi saya mengutip ini dan saya berikan kepada teman-teman, saya ingatkan teman-teman bahwa dengan kegigihan, dengan ketekunan, dengan keberanian daripada tim kerja, bukan hanya saya sendiri, apapun itu pasti akan tetap bisa kita lalui, akan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan itu menjadi harapannya kita. Nah, semoga dengan paparan saya hari ini dan juga dengan berbagi pengalaman saya berharap juga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Ibu Farah. Terima kasih Ibu Ing Felicia untuk pembahasannya yang sangat menarik. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikian acara webinar kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ing Felicia. Dan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, silahkan hubungi kami di marketing@tarsus.co.id. Sampai jumpa di Guest Indonesia Digital Series selanjutnya. Tidak lupa saya ingatkan untuk terus mengikuti conference stream kami selama 2 hari, 4-5 November 2020. Stay tuned and don't miss it.